Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 SD18. Kali ini kami akan menganalisis penggunaan Instagram mahasiswa PKU SD18 IPB University untuk penugasan mata kuliah statistika dan analisis data. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Nah, latar belakang. Kenapa alasan kami memilih ini? Yaitu generasi Z tidak jauh dari yang namanya sosial media. Di antara kita, masih banyak yang mengakses Instagram sehari-harinya. Penggunaan Instagram akan menjadi topik pembahasan dalam penugasan mata kuliah statistika dan analisis data dengan judul analisis penggunaan Instagram mahasiswa PKU ST18 IPB University untuk mengetahui seberapa beragamnya mahasiswa PKU ST18 dalam menggunakan Instagram. Nah, data yang pertama yaitu jenis kelamin. Kami memakai peubah kategori yang dikemas dalam tabulasi satu peubah dan tabel distribusi frekuensi, serta grafik dan diagram lingkaran. Berdasarkan tabel 1 dan diagram 1, didapatkan data dari responden yang mengisi survei berjumlah 87 mahasiswa, yang diantaranya 32 berjenis kelamin laki-laki dan 55 berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua ada agama yang dianut mahasiswa PKU ST18. Kami menggunakan peubah kategorik yang dikemas dalam bentuk grafik diagram batang. Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan data dari responden yang mengisi survei berjumlah 87 mahasiswa, yang diantaranya 80 mahasiswa menganut agama Islam, 5 orang mahasiswa menganut agama Kristen Protestan, dan 2 orang mahasiswa menganut agama Hindu. Kemudian yang ketiga, peubah kategorik yang kami kemas dalam bentuk grafik diagram Pareto. Berdasarkan diagram 3, mayoritas mahasiswa PKU ST18 berasal dari suku Jawa dengan persentase 45%, disusul suku Sunda dengan persentase 35%, dan suku lainnya dengan persentase kurang dari 20%, yang diantaranya ada suku Batak, Melayu, Bali, Betawi, Minang, Palembang, dan keempat, yaitu data fakultas dan jenis konten. Berdasarkan data fakultas dan jenis konten, kami mengolah data menggunakan peubah kategori berupa tabulasi 2 peubah, yaitu cross table. Dapat dilihat pada slide tersebut bahwa jumlah total untuk jenis konten foto terdapat 41, lalu untuk Reels terdapat 35, sedangkan untuk video terdapat 11. Jumlah total responden untuk fakultas E adalah 47, untuk G adalah 28, dan untuk I adalah 12. Data tertinggi untuk jenis konten foto adalah 22 pada fakultas E, sedangkan jenis konten Reels adalah 20 pada fakultas E, dan untuk jenis konten video adalah 5, yaitu pada fakultas E dan G. Dan data terendah untuk jenis konten foto, Reels, dan video terdapat pada fakultas I. Lalu yang kelima, postingan Instagram sampai saat ini. Kami mengolah data menggunakan peubah numerik dengan satu peubah, yaitu tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan data dalam tabel, dapat diketahui bahwa sekitar 90,8% dari 87 mahasiswa responden memiliki jumlah postingan Instagram sekitar 0-20 postingan sampai saat ini. Kemudian sekitar 1,1% responden memiliki jumlah postingan Instagram terbanyak, yaitu lebih dari 80 postingan. Lalu yang keenam, data dari jumlah followers Instagram. Berdasarkan data di samping, kita dapat mengetahui beberapa hal seperti yang pertama, sebagian besar dari total 87 responden, sekitar 14 orang memiliki sekitar 600 sampai 800 pengikut Instagram. Yang kedua, jumlah orang yang memiliki lebih dari 800 pengikut Instagram menurun seiring dengan meningkatkan jumlah pengikut Instagram. Hanya ada 2 orang responden yang memiliki jumlah pengikut Instagram lebih dari 1.800 pengikut. Dan terakhir, tentang jumlah pengikut yang paling umum di kalangan responden adalah di antara 200 sampai 1.400 pengikut. Lalu data dari jumlah followers Instagram dengan peubah numerik satu peubah, kita ubah ke dalam diagram STEAM atau leaf diagram, atau dalam bahasa Indonesia diagram daun. Pada tabel yang sebelah kiri terdapat 4 data dengan leaf 1.0 yang berarti daun itu dibaca satuan. Kemudian pada diagram sebelah kanan, datanya terdapat 83 dengan leaf 10, di mana akan dibaca pada tabel daun yaitu
angka puluhan. Dan yang ketujuh, ada total pengguna awal Instagram. Diagram 6 ini kita menggunakan peubah numerik, satu peubah, diagram garis. Berdasarkan diagram 6 di atas menunjukkan total pengguna awal Instagram setiap tahun dari 2008 hingga 2024. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengguna awal Instagram memiliki peningkatan signifikan dari 2010 hingga 2016 dan puncaknya sekitar 20 orang responden mulai menggunakan Instagram pada 2016. Setelah tahun 2016, jumlah pengguna awal Instagram mengalami penurunan hingga pada 2021. Kemudian, pada 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan pengguna awal Instagram. Baik, selanjutnya ialah diagram Ogif. Diagram ini menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif dari data jumlah postingan Instagram mahasiswa PKU ST 18 hingga saat ini. Pembuatan diagram ini dilakukan dengan menyortir banyaknya data berdasarkan range yang telah kami tentukan. Kemudian, menghitung frekuensi dan presentasi kumulatif lalu menyajikannya dalam bentuk grafik. Peubah yang digunakan dalam grafik ini ialah peubah numerik dengan menggunakan satu peubah. Kemudian, berdasarkan diagram Ogif di atas, pada presentasi 90,8%, upper intervalnya 20, dan pada presentasi 1,1%, upper intervalnya ialah 100. Yang kesembilan adalah postingan dan frekuensi penggunaan Instagram dalam satu hari. Pada bagian ini, kami menggunakan peubah numerik dengan satu peubah yang disajikan dengan scatter plot atau diagram pencar. Diagram ini menunjukkan hubungan antara jumlah postingan Instagram per hari dan akses Instagram per hari. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki akses dan postingan yang rendah, yaitu kurang dari 10 kali per hari. Namun, ada beberapa responden memiliki akses yang tinggi, yaitu lebih dari 10 kali per hari. Kemudian, jumlah postingan terendah yaitu kurang dari 5 kali per hari. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih sering melihat daripada membagikan konten di Instagram. Selanjutnya adalah frekuensi jenis tontonan di Instagram pada setiap fakultas. Bisa dilihat pada diagram 9 multivariate jenis tontonan pada setiap fakultas yang digunakan, kami menggunakan side by side charts. Dapat disimpulkan bahwa untuk fakultas S sebanyak 22 mahasiswa menyukai jenis konten foto dan 20 mahasiswa menyukai jenis konten Reels, dan sebanyak 5 mahasiswa menyukai jenis konten video. Selanjutnya adalah fakultas G, sebanyak 13 mahasiswa menyukai jenis konten foto, 10 mahasiswa menyukai jenis konten Reels, dan sebanyak 5 mahasiswa menyukai jenis konten video. Dan untuk fakultas I, sebanyak 6 mahasiswa menyukai jenis konten foto, 5 mahasiswa menyukai jenis konten Reels, dan sebanyak 1 mahasiswa menyukai jenis konten video. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.